Ya, inilah yang disebut dengan Jabal Uhud. Bukit yang memanjang sekitar 5 km dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan Masjid Nabawi. Hanya sekitar 5-6 km saja. Tetapi di kaki bukit ini pernah menjadi saksi sejarah paling penting dalam Islam. Karena di kaki bukit ini pernah terjadi peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriah atau tepatnya 1 tahun setelah Perang Badar. Dalam pertempuran yang berlangsung selama 7 hari 7 malam ini, umat muslim mengalami kekalahan. Selain karena ketimpangan jumlah pasukan, kekalahan ini juga karena tidak patuhnya pasukan muslim terhadap titah Rasulullah SAW. Akhirnya tercatat setidaknya 70 kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang terkenal sebagai pembawa panji tentara Islam, juga turut gugur singa padang pasir yang sangat disegani dan ditakuti, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini bagaimana kisahnya? Nanti kita akan ceritakan kronologisnya, bagaimana sepak terjang pasukan pemanah di Jabal Rumat, dan kita juga akan mengunjungi secara langsung Bukit Uhud, di mana ada jejak-jejak darah Rasul yang sampai sekarang masih tercium harum baunya. Sekarang kita sudah berada di areal Jabal Uhud. Cuaca sangat panas sekali karena kita menjelang zuhur. Ini di belakang kita adalah Jabal Uhud. Ini yang memanjang sekitar 5 km. Jabal Uhud. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasul mengatakan, jika kita hendak melihat gunung yang terdapat surga, maka ziarahlah ke Gunung Uhud. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bersabda bahwa Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Jadi Jabal Uhud ini disebut Jabal Uhud karena bukitnya menyendiri. Wah, ini sangat terjal sekali. Jadi kita tidak di sana. Nah, tapi ada sebuah peristiwa besar yang melatar belakangi keistimewaan Jabal Uhud, yaitu perang yang terkenal dengan sebutan Perang Uhud. Di belakang kita ini yang disebut dengan Bukit Rumat. Bukit Rumat ini adalah letak di mana Nabi menempatkan 50 para pemanah tersebut. Nanti kita mencoba naik ke sana, tetapi sebelumnya kita akan berziarah dulu di pemakaman syuhada 70 sahabat yang gugur di medan pertempuran Uhud ini. Nah, kita akan memasuki area pemakaman syuhada. Ya, di depan kita ini adalah pemakaman para syuhada Uhud. Insyaallah. Rasulullah SAW memerintahkan jenazah 70 syuhada Uhud itu untuk dimakamkan di sini, masih di lembah Jabal Uhud ya. Kita lihat teralis besi dan kaca transparan mengelilingi pemakaman ini karena memang pemerintah Arab Saudi tidak mentolerir para peziarah untuk berlaku berlebihan di sini. Meskipun ada 70 jenazah yang dimakamkan di sini, namun kita hanya bisa menyaksikan 2 batu nisan saja yang tampak ya. Lah ini dikisahkan pada 40 tahun lebih setelah Perang Uhud, tepatnya pada tahun ke-46 Hijriah, terjadi banjir bandang termasuk juga di lembah Uhud. Banjir menyebabkan beberapa jenazah syuhada Uhud terangkat ke atas. Kaum muslimin pun memakamkan kembali jenazah para syuhada Uhud ini, namun mereka tidak mengenali identitas dari jenazah-jenazah itu. Hanya ada 2 jenazah yang kemudian diketahui identitasnya karena ada tanda-tanda yang jelas, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar.
Mereka mengenali jenazah Hamzah dari posisinya, yakni memegang perut dengan dada yang terbelah. Karena Hamzah gugur setelah dilempar tombak dari belakang oleh Wahsy. Lalu kemudian Hindun bin Utbah yang memiliki dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib datang merobek perut Hamzah, meremas dan hampir memakan jantungnya. Bahkan perempuan yang kemudian dijuluki Akilatul Kibdah itu tega memotong hidung dan telinga Hamzah yang dijadikan kemudian sebagai kalung. Sementara jenazah Mus'aib dikenali karena kedua lengannya sang pemegang panji Islam itu hilang. Dan ini diceritakan ketika pasukan muslim mulai terdesak di perang Uhud ini, Mus'aib bin Umair yang bertugas memegang panji mengangkat tinggi-tinggi bendera Islam untuk menyemangati kaum muslimin, terkena sabetan pedang. Tangan kanannya putus, tetapi beliau tak menyerah. Mus'aib kemudian mengangkat bendera Islam dengan tangan kirinya, dan lagi-lagi Ibnu Qomiyah mengayunkan pedang dan putuslah tangan kiri Mus'aib. Mus'aib tetap tidak menyerah dan mendekap bendera itu di dadanya, hingga akhirnya sebuah anak panah dari tentara Quraisy menembus dadanya. Mus'aib gugur sebagai syuhada perang Uhud. Meski sudah 43 tahun dari kematiannya, namun jenazah mereka masih utuh. Bahkan disebut masih ada darah segar yang mengalir pada jenazah syuhada Uhud tersebut. Dua jenazah itu kemudian dimakamkan dan diberi batu nisan. Hingga hari ini pun di area pemakaman syuhada tersebut hanya terlihat dua batu nisan saja. Namun yang mana makam Hamzah dan yang mana makam Mus'aib itu yang kita belum tahu. Baik, setelah kita berziarah ke makam para syuhada Uhud, kita coba bagi yang kuat saja. Nanti kita akan menaiki Bukit Rumat. Penuh sekali dengan para ziarah cukup semangat meskipun medannya sangat terjal. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di puncak. Masya Allah. Assalamualaikum. Kita sudah alhamdulillah, barakallah, masya Allah, masya Allah. Kita sudah berada di puncak Jabal Rumat. Di atas jabal ini kita melihat dengan jelas Jabal Uhud. Memang Jabal Uhud ini tidak menyambung dengan bukit-bukit yang lain, makanya disebut Uhud, yang berarti sendirian, artinya bukit yang menyendiri. Di depannya ada masjid yang bernama Masjid Syuhada, mungkin untuk mengenang para 70 sahabat syuhada Uhud. Cerita menarik lagi di perang Uhud ini, sebenarnya Rasulullah ini sangat cerdik sekali dalam memimpin peperangan. Yang pertama, Rasulullah menghadap lawannya itu ke arah sana. Nah, kita lihat matahari ada di belakang kita. Maksudnya apa? Maksudnya pasukan muslim ini berada membelakangi matahari, sementara pasukan musuh itu dipaksa untuk menghadap matahari, sehingga mereka ini silau dengan kilatan pedang pasukan muslim. Makanya di awal-awal itu, di awal peperangan, pasukan muslim bisa memenangkan peperangan ini. Hanya saja sekali lagi sayang disayang, pasukan muslim tidak menghiraukan pesan dari Rasulullah agar tidak meninggalkan tempat, tetapi mereka justru berebut harta rampasan perang, karena memang diperbolehkan juga ketika peperangan sudah dimenangkan, harta rampasan itu menjadi hak pemenang. Sehingga dengan kelalaian itu akhirnya pasukan muslim turun dari Bukit Hurmat ini, lalu kemudian diserang oleh pasukan Khalid bin Walid. Tetapi
Khalid bin Walid ini memang panglima perang yang sangat hebat sekali. Nanti kemudian sejarahnya membuktikan ketika sahabat Khalid bin Walid ini masuk Islam, lalu kemudian menjadi panglima perang dari pasukan muslim, tidak ada dalam sejarah satupun peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu dikalahkan ketika memimpin perang pasukan muslim. Ya ini Jabal Uhud, insyaallah kabar kalian. Ya, kita sekarang sudah berada di Jabal Uhud ya. Di Jabal Uhud, biasanya orang kalau ke Jabal Uhud itu berziarah umumnya di Jabal Rumat atau di Masjid Syuhada sambil berziarah. Nah, kita coba melintasi Jabal Uhud dari belakang. Nah, ini pintu gerbangnya. Nah, kenapa ada pintu gerbang di sini? Nah, dan di sana ada jalan naik. Ini dulu Rasulullah saat perang Uhud itu kemudian tertombak dan berdarah-darah, lalu kemudian bersembunyi di celah-celah gua yang ada di sana, yang konon katanya sampai sekarang darahnya masih tercium wangi. Ayo kita masuk ke sana. Ini adalah Jabal Uhud. Yang suatu saat di hari akhir nanti dijanjikan akan berubah menjadi emas. Gunung yang akan ada di surga ya. Luar biasa, ini dibuat taman-taman indah ya. Nanti kita akan menuju taman di sana, tadi di belakang itu enak untuk tempat-tempat ngopi. Nah, kita bersyukur ini pemerintah Saudi membugarnya menjadi sebuah taman yang indah. Ini adalah situs yang paling bersejarah. Rasakan wangi ini. Rasakan. Rasakan. Ini. Wah, di atas sana kita lihat benteng-benteng yang menuju ke gua gitu ya. Nah, sekarang kita akan tanya kepada Ustadz guide kita, Ustadz Samiin, apakah betul bekas-bekas darah Rasul dan para sahabat itu masih tercium wangi sampai saat ini? Nah, kita tanya, betul gak Ustadz? Iya betul, apalagi kalau di saat musim dingin suasananya terasa banget kalau musim dingin. Sekarang karena berhubung musim panas, kita ya masih bisa mencium di saat pagi hari. Kalau masih pagi-pagi banget itu masih terasa terciumnya. Nah, kalau musim dingin, masya Allah itu sampai bisa dirasakan. Sekarang sampean aja coba rasakan dari sini. Itu ke atas tuh. Itu udah aja nggak bisa dinaikin sekarang. Udah mentok di sini. Sekarang kan dibikin taman-taman di sini. Tempat ngopi-ngopinya orang Arab kalau sore habis asar, habis maghrib sampai malam itu bisa. Itu sana atas, naik ke sana atas. Oh apa kalau? Dua ya? Bukan lanjut lagi yang mana? Jadi gua tempat Rasulullah menyelamatkan diri itu di atas sana. Tapi sayang kita hanya mentok sampai di sini. Jadi pengunjung itu nanti dibuat, ini nanti ke depan akan menjadi taman. Nah, jadi pengunjung wisatawan itu hanya boleh sampai sini dan tidak boleh naik ke atas sana. Padahal kita penasaran sekali seperti apa guanya. Nggak apa-apa, sudah sampai sini aja itu sudah luar biasa. Kita melihat dari dekat Jabal Uhud, gunung yang nanti ada di surga. Ini disebut Jabal Jannah. Lewat sini juga. Oh iya. Ini adalah celah jalan. Nah, di mana Rasulullah SAW itu saat dikejar-kejar oleh pasukan musuh dan berdarah-darah itu lewat jalur ini. Nah. Jalan menuju gua itu. Kita masih di pelataran Uhud dan dari kejauhan itu Bukit Rumat
ada salah satu korban dari perang Uhud itu yang bernama Muhairik. Ini bukan muslim, ini adalah seorang Yahudi. Lalu kemudian hartanya diwariskan kepada Nabi dan oleh Nabi dijadikan awal modal dari Baitul Mal. Jadi sebenarnya perang Uhud ini bukan perang agama, tetapi lebih kepada perang balas dendam. Orang-orang Quraisy yang membalaskan dendam kekalahannya di perang Badar. Ya. Rana, Rana, Ranu, Ranu.